Melawan opini dengan fakta adalah bentuk perjuangan abadi, namun esensial bagi sebuah kebenaran. Argumen-argumen yang lemah akan selalu bersembunyi di balik kebisingan, jauh berbeda dengan argumen yang kuat bersinar melalui data dan fakta. Selamat malam, saya Ngura Erlin Punarbawe dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Dalam beberapa hari ini, yang menjadi trending topik di Republik ini adalah pernyataan yang sedikit ada kemiripan, pernyataan sekaligus narasi dan juga wacana yang dilontarkan oleh dua mantan presiden di Republik ini. Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, berkaitan erat dengan kisruh, polemik, tuduhan dari pihak Roy Suryo CS terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dua pernyataan yang senada, seragam, dan terkesan kompak menyangkut tidak terimanya kedua mantan presiden, presiden kelima dan presiden ke-6 dikaitkan dengan polemik tuduhan Roy Suryo terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian yang sudah melakukan tindakan hukum pertama adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang melakukan somasi kepada beberapa pihak dan juga kepada pimpinan YouTuber Nusantara, Bung Agri Fanani, dan juga terhadap mantan politikus Partai Nasdem, Zulfan Lindan, dan juga satu akun TikTok, M. Piliang. Yang membuat saya berpikir adalah ada satu nama. Beliau adalah pengamat politik, politikus yang kerap melakukan kritikan tajam, Bung Faisal Assegaf, yang secara terang benderang, yang secara terang-terangan membuat statement sekaligus narasi bahwa Megawati Soekarno Putri dan SBY adalah dalang dari kisruh tuduhan ijazah Pak Joko Widodo palsu. Satu nama Faisal Assegaf yang begitu gamblang melakukan, dalam tanda kutip saya sampaikan di sini, tuduhan bahwa Presiden kelima dan Presiden ke-6 Republik Indonesia ada di balik kisruh dan polemik tuduhan Roy Suryo CS terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, melakukan upaya hukum bagi Presiden ke-6 Republik Indonesia bukanlah hal yang baru. Saya pernah membuat VT sebelumnya. Pak SBY di tahun 2007 pernah melaporkan Wakil Ketua DPR RI pada saat itu, Bapak Zainal Ma'arif, menyangkut tuduhan Pak Zainal Ma'arif yang mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono telah pernah melakukan pernikahan sebelum dirinya masuk Akabri. Zaman dulu disebut Akabri, kalau saat ini Akmil. Merasa nama baiknya dicemarkan oleh karena seseorang yang sudah pernah menikah tidak mungkin dan tidak boleh ikut Akabri. Dan Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tahun 2007 karena merasa nama baiknya dicemarkan atas tuduhan sekaligus fitnahan yang katanya dilakukan oleh Zainal Ma'arif, melaporkan Pak Zainal Ma'arif ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Seiring berjalan waktu, kasus berjalan bergulir dan majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Bapak Zainal Ma'arif. Lalu setelah Pak SBY paripurna sebagai presiden, Pak SBY juga pernah melaporkan dua pihak, yaitu pengacara Firman Wijaya yang melakukan tuduhan bahwa SBY melakukan intervensi terhadap mega korupsi EKTP
Lalu kemudian Pak SBY juga melaporkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Tetapi hingga kini tidak ada titik jelas, tidak ada titik akhir dari dua laporan-laporan yang dilakukan SBY kepada Firman Wijaya dan juga kepada Pak Antasari Azhar yang sudah almarhum pada saat ini. Tidak ada hal yang luar biasa seseorang melaporkan pihak lain atas tuduhan pencemaran nama baik. Jadi ketika beramai-ramai banyak orang mengatakan, bahkan buzzer-buzzer PDI Perjuangan seperti caleg gagal dari Dapil Cianjur 3 Noviana Kurniati alias Nopi Bule yang dengan bahasa kasarnya mengatakan Pak Jokowi ingin memenjarakan rakyatnya. Pak SBY pernah memenjarakan Wakil Ketua DPR RI tahun 2007 Pak Zainal Maarif di saat dirinya masih berkuasa sebagai presiden. Dan setelah paripurna sebagai presiden, Pak SBY juga pernah melaporkan dua petinggi, dua orang penting. Pengacara kondang Firman Wijaya dan juga mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Ya, Noviana Kurniati alias Nopi Bule lupa tentang equality before the law, bahwa semua orang memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Siapapun berhak melaporkan, siapapun dia berhak untuk melaporkan seseorang jika nama baiknya merasa dicemarkan. Begitu juga dengan Pak Joko Widodo, begitu juga dengan SBY, dan juga bisa saja Megawati Soekarno Putri melaporkan pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dalam kisruh ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Karena setiap orang, termasuk mantan presiden, berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum, equality before the law. Yang menjadi pertanyaan saya terhadap nama-nama yang disomasi oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada nama Faisal Assegaf. Ada apa? Apakah tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf? Atau ada ketakutan untuk melaporkan Faisal Assegaf? Saya menunggu kelanjutan dari somasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terhadap beberapa pihak. Fakta tidak akan berhenti ada hanya karena fakta diabaikan. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan, Buleleng, Bali.